Swastiastu. Selamat sore Pak Guru dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok multiplayer akan menjelaskan dan juga mempraktikkan simulasi multiplayer. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Oke, mulai dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Made Kalena Trinandayasa dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ragung Indra Saudara Nira dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Raja Mega Indah Puspita Amelia Indra Sari dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Narjaya Pranatawaran dari kelas 12. Dan teman kami lagi saja berhalangan hadir dikarenakan ada latihan intensif untuk waktu, yaitu Inandi Arjuna Prana Cici Santa dari kelas 12-11. Oke, baik saja kita mulai. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radindra Dinda Puspita Amelia Indra Sari dari kelas 12 Informatika 1. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu network layer beserta fungsinya. Jadi, network layer adalah lapisan jaringan ketiga pada model OSI layer yang berfungsi untuk bertanggung jawab atas pengiriman data dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Nah, network layer juga berfungsi untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data melalui jaringan. Nah, untuk fungsi yang lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video setelah ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Kalena Trinandayasa dari kelas 1210 absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu logical addressing dan kegunaannya. Logical addressing di network layer adalah alamat perangkat lunak yang bersifat fleksibel dan tidak permanen, berfungsi untuk mengidentifikasi host dan merutekan paket data antar jaringan atau subnet yang berbeda dalam sebuah jaringan komunikasi, seperti dalam protokol internet protokol atau IP. Logical addressing menentukan kemana dan bagaimana paket data dikirimkan, serta memetakan lokasi host dalam jaringan global. Dan juga, logical addressing memberikan identitas unik pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ragung Indra Saudara dari kelas 12-6 absen 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing. Routing adalah proses penentuan jalur terbaik oleh router untuk menuliskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain, memastikan data sampai ke tujuan secara efisien. Proses ini melibatkan penggunaan alamat IP dan tabel routing untuk memilih rute pengiriman dengan dua jenis utama routing, yaitu yang pertama itu ada routing statis dan routing dinamis. Jadi di sini karena kan berperan sebagai perangkat dan jaringan di mana Indra sebagai posisi 1 atau perangkat pengirim, kemudian Ayah sebagai router A atau jaringan yang terhubung oleh posisi 1 atau perangkat pengirim, kemudian saya sebagai router B di mana saya menjadi jaringan yang akan terhubung dengan posisi 2 atau perangkat penerima, dan Deva sebagai posisi 2 atau perangkat pengirim. Kita harus mengetahui bahwa setiap PC atau device atau perangkat pasti memiliki alamat IP. Nah, kenapa sih harus memiliki alamat IP? Karena alamat IP itu diibaratkan seperti alamat rumah kita, supaya saat player itu mengirim data, mereka tahu harus dikirim ke perangkat yang mana dan melalui jalur apa. Nah, sekarang kita mempunyai sebuah kertas yang kita ibaratkan sebagai paket atau data yang berisi tulisan yaitu halo dari posisi 1. Nah, isi datanya itu adalah ini, halo dari posisi 1. Nah, kemudian di sini ada tulisan paket ini IP asalnya 12.1 dan IP tujuannya 12.2. Nah, di sini dari posisi 1 akan mengirim ke posisi 2 atau ke perangkat penerima. Nah, sebelum data bisa sampai ke perangkat penerima, posisi 1 harus mengirim data tersebut ke
dengan router A. Setelah data sudah diterima oleh router A akan membaca paket tersebut dan melihat jalur rutenya. Setelah itu, di sini kan tertera bahwa IP tujuannya itu kan 12.2, di mana 12.2 itu kita ibaratkan sebagai jalur untuk isi 2-nya. Jadi saya router B, maka router A akan mengirim paket ini ke router B. Kemudian sama juga router B akan membaca isi dari data tersebut dan kemudian akan mengirimnya ke PC2 atau IP tujuannya. Jadi simulasi sudah selesai, tapi ada yang namanya fragmentasi dan reassembly. Fragmentasi dan reassembly ini akan terjadi jika ukuran datanya atau paketnya itu terlalu besar. Jika terlalu besar, itu biasanya akan terjadi tahap yang namanya fragmentasi dan reassembly itu, di mana paket akan dipotong menjadi potongan-potongan paket yang kecil, kemudian dikirim ke router A dan router selanjutnya sampai di perangkat penerima. Setelah data itu sampai di perangkat penerima, barulah data itu disusun kembali menjadi paket data yang sekian ide simulasi yang dapat disampaikan. Terima kasih.